نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar. Insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kita melewati ilmu beliau, pengetahuan beliau, memberikan berkah kepada kehidupan kita, dan pada akhirnya kita memasuki suatu era kematian kita, yang kematian itu diharapkan kita kembali dalam keadaan yang suci sebagaimana kita diadakan dan diciptakan. Fitratullahil lati fatara nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah. Semoga kita tetap kepada fitrah yang suci, bagaimana hidup ini supaya kita tetap pada posisi bukan ruhan jasmanian tetapi ruhani, dalam keadaan kita menggunakan ruh kita sebenar-benarnya, agar hawa nafsu kita lawan, keadaan-keadaan yang menjadikan mengotori ruh kita, diri kita ini, sehingga kita menjadi kembali dalam diri yang mutmainah, diri yang tenang, yang Allah tetapkan dia sebagai ruh yang bernama diri, yang diri itu kembali di haribaan Allah dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan agar kita mendawamkan sering-sering kali kita menzikirkan secara sautan, secara suara sadidan yang keras, ya, suara yang keras menzikirkan kepada kita. Misalnya kita melatih diri pada saat-saat tertentu, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah kita dengungkan dalam pikiran kita, jiwa kita, ruh kita melewati lisan kita. Itu diantara adab-adab zikir. Wa yazkara bidarbin syadidin, ya, dengan suatu hentakan yang keras kalau bisa, ya, syadidin wasautin qawiyin, dengan suara yang keras, yang suara yang besar, hatta yahsula anwaral cikri fi bawatini zakirin, sehingga sampailah kita kepada pintu mendapatkan cahaya zikir. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya mengucap la ilaha illallah daqalal jannah, dia masuk surga. Ini sebuah gambaran penjahiran zikir itu ada, ya, supaya kita bagaimana dengan pertanyaan orang bagaimana agar mati kita menghadapi kematian itu mudah. Karena memang Nabi mengatakan lebih dari 300 kali bacokan pedang, ya. Begitu sakitnya kematian itu bila datang kepada manusia, kecuali ila rahmatillah, kecuali ke orang-orang yang diberikan Allah rahmatnya. Maka mudah-mudahan rahmat itu ada. Cara agar rahmat itu diperoleh, Nabi menganjurkan untuk berzikir, mentalkin diri la ilaha illallah di akhir kematian. Timbul persoalan, apakah akhir dari kematian itu bisa dilakukan oleh semua orang? Ternyata jawabannya tidak. Ada juga banyak orang yang di akhir hidupnya tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Bagaimana supaya itu bisa terjadi? Bagaimana keadaan itu? Contohnya dalam kitab Tanqiqul Qaul tentang Alqamah, ya, seorang sahabat Nabi yang ternyata dia tidak bisa menyenangkan ibunya, sehingga akhir dari kematiannya tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Imam Nawawi mengisahkan tentang sebuah hadis Nabi SAW yang akhirnya Rasulullah SAW ingin membakar sahabatnya itu dengan bakar api, lalu terkejutlah ibunya, lalu akhirnya ibunya meredoi sang anak itu supaya bahwa apapun kejengkelannya terhadap anak itu dimaafkannya. Maka setelah itu Alqamah sahabat ini dapat mengucap kalimat la ilaha illallah fi akhiri hayatihi, pada akhir hidupnya. Subhanallah, ini sebuah cara
metode di dalam riwayat bahwa agar kita ini hidup supaya baik. Bagaimana kita memelihara bakti kita kepada orang tua, bagaimana kita memelihara bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita, bagaimana kita mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan, itu sebegitu penting untuk tujuan agar di akhir hayat kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai sebegitu luar biasanya Nabi mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah, ya. Talkinkan diri kalian, ya, pada hadrah kematian itu, nah, baik saat kita hendak meninggal maupun tidak. Bahkan orang lain disuruh Nabi untuk mengajarkan, mentalkinkan agar diri ini ingat tentang la ilaha illallah. Jadi kalau kanan kiri Anda mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Anda menjadi ingat bahwa kalimat la ilaha illallah itu perlu dibaca. Lalu Anda pun mengulang kalimat la ilaha illallah. Nah, kata Tuhan saya, bagaimana jika kalimat la ilaha illallah itu sudah Anda biasakan di dalam hidup Anda, dalam hidup hari-hari mentalkinkannya sampai menjadi tahsilu hatta tahsula anwar zikri, sampai tercipta cahaya zikir itu, cahaya kalimat la ilaha illallah itu dalam diri Anda. Subhanallah, la ilaha illallah, sehingga pada akhir hayat secara otomatis Anda akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, ini penting sekali. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa dakhalal jannah mengucap itu? Karena itu sesuatu yang sangat berat sesungguhnya. Tidak semua orang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada akhir hayat mereka. Tidak semua. Nah, ada juga yang bertanya bahwa bagaimana keadaan diri kita disiksa pada alam barzah, bagaimana siksaan itu bisa terjadi, apakah mungkin, apakah ada dalil-dalil terhadap demikian itu? Sesungguhnya dalil-dalil itu ada di dalam Al-Quran secara tersirat dan secara tersurat di dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali. Beberapa ulama-ulama mengarang kitab mereka tentang ajab kubur, ya, tentang keadaan barzah, ya, bagaimana keadaan barzah dan ruh mereka atau diri mereka di alam barzah itu. Salah satu kitab yang disebut dengan kitab Ar-Ruh oleh Syekh Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakannya tentang di bab tentang orang-orang yang mulhid, ya, ma jawabana lil mulahadati wa junadihqah, yaitu orang-orang ateis dan orang-orang jindik, ya, serta ahli bid'ah dan orang-orang ahli bid'ah. Seringkali al-munkirina li azabil qabri, mereka mengingkari tentang azab kubur itu. Siapa yang disiksa itu? Diri kita. Nanti kita akan jelaskan, kita sampaikan dulu pendapat beliau tentang masalah ini sampai beberapa episode, ya, beberapa kalimat beliau, ya. Qalu, orang-orang ateis dan mulhid itu dan orang-orang jindik, ya, orang-orang ateis dan orang-orang jindik, orang ahli bid'ah, mereka berkata, terutama orang-orang ateis dan orang-orang jindik, ya, fa inna, ya, naqsipul qabr fala nazada fihi malaikah, amian soman yadribunal mautah. Kami sudah membuka kubur kami sudah menggali kubur, kata orang-orang ateis, kata orang-orang tidak percaya tentang Tuhan, orang-orang jindik. Kami sudah membuka kubur kami sudah membuka kubur-kubur yang ada itu. Fala nazada fil malaikah, kami tidak menemukan ada malaikat di sana. Udah ada malaikat terlanjur di sana. Malaikat yang amian, yang buta, atau soman, atau yang bisu. Wah, ini menghina sekali kepada mereka. Yadribunal mauta, malaikat yang buta tuli itu, kata mereka, adakah mereka memukul mayit? Tidak ada, nyata-nyatanya mayitnya biasa-biasa saja, begitu-begitu saja. Setelah dikuburkan, kami bongkar lagi kubur itu berapa saat, ternyata biasa-biasa saja kubur itu. Atau mayit yang bimutarikim min hadidin, atau katanya malaikat akan mencampakkan besi kepada orang-orang jolim, orang-orang kafir. Ternyata tidak ada, di kubur mereka besinya pun tidak ada, bahkan tertancap di tubuh mereka tidak ada besi itu. Wala najadahuna kahayatan, kami juga tidak menemukan ada kehidupan di sana, melainkan kehidupan kematian. Di sini disebut kami juga tidak menemukan kalajengking ada misalnya, atau
ular yang menghampari tubuh mereka. Tidak ada semua itu, katanya. Itu dusta semua, kata orang-orang ateis dan jindik ya. Seperti juga perkataan orang-orang ahli bid'ah ya. Qalu min ahlil bid'ah wadal, dan orang-orang bid'ah dan orang-orang dalal sangat tidak percaya adanya azab kubur, siksa kubur ya, siksa kubur atau siksa kepada nafs diri itu. Mereka orang-orang ahli bid'ah dan sesat itu berkata, wa kullu hadisin yukhalifu muqtadil uqul wal hissi wa yaqta'u bi qati'atin, bahwa tiap-tiap hadis, kata mereka orang-orang ahli bid'ah dan dalal ini, hati-hati Anda menjadi golongan mereka, nauzubillah min dzalik ya. Kata Ibnu Qayyim ini tokoh juga, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ini sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Hambali. Seringkali nama beliau ini dicatut, tapi dipitnah beliau seolah-olah beliau tidak percaya kubur. Ternyata di kitab beliau ini sangat percaya sekali siksa kubur itu ada. Ini kitab beliau yang saya bacakan ini, Ar-Ruh ya, kitab Ar-Ruh ini percaya betul bagaimana siksa kubur itu terjadi. Subhanallah. Orang-orang ahli bidah beliau menentang. Biasanya orang-orang Wahabi Salafi ya, Wahabi Salafi tidak percaya dengan azab kubur ya, padahal Ibnu Qayyim salah tokoh yang mereka sering fitnah, padahal ternyata beliau adalah sangat percaya sekali ya. Ini perkataan beliau yang saya sampaikan ini. Betapa beliau menolak sekali keingkaran orang-orang ateis, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang jindik, orang-orang sesat ya. Nah, tiap-tiap hadis yang orang-orang ahli bid'ah dan sesat itu berkata, tiap-tiap hadis yang bertentangan dengan akal manusia dan perasaan, walhisi perasaan, itu adalah bikotaatin, itu adalah pasti sesuatu yang salah. Maksudnya salah, maksudnya hadis itu pasti tidak benar. Pasti hadis itu dhaif ya, lemah. Pasti hadis itu harus ditolak begitu menurut mereka. Nah, pendapat itu tentu ditolak oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Itu pendapat yang salah ya, pendapat yang salah. Lalu orang-orang ahli bid'ah dan sesat itu berkata, mereka berkata, naral musallibuna ala qashbati maddati tawilah la yas'alu wa la yajibu wa la yataharraku wa la yatauqadu. Kami juga melihat orang-orang yang disalib pada masa kami, kata orang-orang bidah. Orang-orang disalib di atas kayu ya, cengkang kayu, dalam waktu tawilah yang panjang. Layus alu, mereka tidak ditanya-tanya. Adakah datang 2 orang malaikat gitu kan? Mayit yang mati disalib itu kan kelihatan, itu maksud. Kami tidak melihat mayit itu ditanya-tanya. Kalau ada beberapa kelompok orang juga di Indonesia, ada kan mayit itu tidak dikuburkan, diletakkan di rumah saya. Kami tidak melihat adanya pertanyaan. Mereka tidak ditanya, layus al, mereka tidak ditanya, tidak pernah ditanya. Wala yajibu, mereka juga tidak menjawab. Mereka tidak menjawab, berarti tidak ada mereka ngomong berbicara kepada orang, tidak ada, kelihatan diam aja. Wala yataharraku, mereka juga tidak bergerak-gerak mayat mereka. Wah, ini ngeri sekali. Wala yatauqadu, mereka tidak ada tubuh mereka terbakar-bakar, tidak ada. Kalau misalnya jadi hitam legam tubuh mereka, tidak ada. Ini keras sekali ya, ngeri sekali ya perasaan mereka. Jismahu naron ya, karena menyala badan mereka oleh api ya. Tidak ada mereka. Wa manibtaras tuhus siba wa nahsyatuhut tuyur, atau orang-orang yang bagaimana orang-orang yang siba dimakan oleh asiba, binatang buas, dicabik-cabik mereka, atuyur, oleh burung ya, dimakan oleh burung tubuh mereka, oleh binatang buas.
Apa yang mereka akan dapatkan? Bagaimana mungkin mereka akan disiksa di kubur sedangkan mereka sudah habis, tubuh mereka dicabik-cabik oleh semua itu. Ini pendapat orang ateis dan orang jindik serta orang ahli bid'ah dan dalal sesat. Nah, menjawab seperti ini tentu dijawab mungkin dengan Ibnu Qayyim menjawab dengan berbagai rekomendasi akal ya. Kedua adalah dengan hadis-hadis ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai orang beriman tidak memerlukan sebuah kerangka berpikir apapun terhadap masalah itu. Yang jelas di dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Di samping misalnya hadis dalam Sahih Bukhari, ada Nabi tiba-tiba sedang berkuda bersama sahabat, tiba-tiba Nabi berhenti di satu tempat, kemudian beliau jalan ke samping, ada beberapa kubur di sana. Beliau pun terkejut melihat kubur itu, lalu beliau mengatakan mereka diajab Tuhan. Nah, lalu karena mereka itu namimah, mereka suka mengadu domba ya, dan baul ya, dan mereka kencing ya, tidak dicuci kencingnya mereka itu. Jadi mereka diajab kubur, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma dan berdoa agar dengan pelepah kurma itu dilindungi, dinaungi mereka daripada ajab kubur. Ini sebuah hadis yang sahih ya. Dalam hadis sahih Sahihain juga disebutkan, ya, supaya kita yakin bahwa siksa kubur itu ada. Kalau tidak yakin tidak apa-apa, terserah aja ya. Nah, dalam Sahihain, dalam kitab Sahihain disebutkan oleh Ibnu Qayyim, laula an la tadafanu lidakwatillah, andaikan kalian itu tidak dikuburkan nanti, tidak dipatak atau dikubur di dalam kubur, lidakwatillah, pastilah aku akan berdoa kepada Allah, ayyasma'akum min azabil qabri ma'asma, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar ajab kubur itu, padahal aku ini sering kali mendengar. Aku sendiri mendengar, kata Rasul, ajab kubur itu ada. Subhanallah, ini mengerikan sekali sebuah riwayat ini ya. Saya juga ada beberapa catatan tentang ajab, bagaimana ajab kubur itu ada. Nah, ini sebuah gambaran. Makanya di dalam doa Nabi SAW beliau mengatakan bahwa beliau berdoa, Allahumma a'udzubika min azabi qabri wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ajab kubur dan nar, dan api neraka. Jadi ada dua ajab kubur dan ajab api neraka. Dalam hadis dalam kitab Tambihul Ghafilin pernah saya bacakan dulu bagaimana Rasulullah menyuruh para sahabat ketika menguburkan seseorang. Beliau berkata kepada sahabat, fasta'id minkum min azabil qabri. Beliau berkata kepada sahabat, hendaklah kalian berlindung seperti ini. Nah, kalian melihat mayat-mayat ini kan dikuburkan, mayat ini dikuburkan, fasta'id minkum min azabil qabri, hendaklah kalian berlindung kepada Allah min azabil qabri, daripada azab kubur. Saya sebut lagi sebuah hadis ya. Waqad jakarabni abid dunya fi kitabil kubur an Sya'bi, tentang yang diingatkan oleh Abid Dunya dalam kitab kubur tentang masalah kubur ya. An Sya'bi, daripada Asy-Sya'bi, annahu jakara rajulan, qala Nabi SAW, tentang seorang laki-laki ya. Nabi SAW berkata, marartu bi Badarin. Nah, aku pernah berjalan ke Badar. Badar itu tempat peperangan pada masa Badar. Rupanya Nabi di lain waktu pernah berjalan ke sana. Napak tilas terhadap perang Badar dulu yang pernah dilakukan. Para'aitu rajulun yakhruju minal ardi fayadribuhu wa rajulun bimaq amati hatta yagibu fil ardi. Saya melihat seorang laki-laki waktu itu keluar dari bumi tapi dipukul, fayadribu, jadi keluar seperti mata begini, keluar begini, dipukul nanti masuk lagi. Itu maksud hadis ini. Fayadribu, mereka dipukul ya. Rajulun itu bimak amatihi hatta yaghiba fil ardi, sehingga kemudian setelah dimunculkan duduk, dia dipukul-pukul, kemudian ditarik lagi ke dalam kubur itu. Subhanallah, summa yakruju, kemudian dia dikeluarkan lagi, fayab al-fijali, kemudian berulang-ulang dikeluarkan lagi, nanti bisa dipukul-pukul lagi, dimasukkan lagi.
Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul berkata, zalika Abu Jahal, itulah Abu Jahal ibnu Hisam. Nah, ini itu adalah Abu Jahal ibnu Hisam yang memerangi Nabi dulu. Ya jibu ila yaumil kiamah, itu diajab sampai hari kiamat. Jadi siksa kubur itu sampai hari kiamat berdasarkan hadis ini. Subhanallah. Maka penting sekali di sini saya tegaskan, ajab kubur itu ada. Karena ajab kubur itu ada, kita harus bersiap-siap bagaimana menghadapi ajab kubur itu. Siapa yang kita siapkan? Karena Anda sudah mengenal diri kalian. Maka diri kalian yang menjadikan siksa kubur itu adalah an-nafs itu, diri itu, yaitu yang amaratum bisu, yang suka berbuat kejelekan, kesukaan yang cenderung kepada nafsiyah, kejelekan. Apakah kejelekan bersifat bahimah, kebinatangan? Apakah karena sifat kejelekan yang sifatnya batin ya, yaitu merasa sombong, angkuh, takabur, itu menjadikan kegelapan pada diri manusia, atau nafsiyah yang sifatnya suka kepada hal-hal yang bersifat materialistis, hedonisme, yang menjadikan gelaplah ruh kita itu atau diri kita itu. Maka hendaklah kita kembalikan dia. Untuk melawan itu kadang-kadang begitu sulit. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan bagaimana kita mendawamkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tercipta yang disebut dengan nur zikri atau cahaya zikir itu timbul, sampai nanti kita sudah biasa, nanti di akhir hayat kita mengucap la ilaha illallah, maka ruh kita akan diucapkan oleh malaikat, ya ayatun nafsul mutmainah, wahai diri yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kalian. Maksudnya dikeluarkan dari tubuh itu, jangan sampai malaikat berkata seperti dalam Al-Quran, akriju ampusakum, keluarlah kalian ya, ayo cepat keluar, begitu kasar mereka dan memukul dengan pukulan yang keras. Itu sebuah ajab yang pertama sudah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di kubur itu itulah alam barzah, pintu alam barzah diletakkan padanya, meskipun berdempengan antara orang kafir dengan orang muslim, antara orang muslim dengan orang jolim, yang muslim tidak jolim, itu mereka meskipun bersebelahan tidak mendengar mereka, tapi yang satunya mendapatkan kenikmatan, yang satunya tidak mendapat kenikmatan atau siksaan di dalam kubur. Karena itu beruntunglah orang-orang yang selalu sabilillah, berjalan Allah, selalu hidup mereka mengingat Allah, beramal-amal soleh. Wa tasabanna alladzina qatilu fi sabilillah amwatun bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Itu kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati seperti bangkai saja? Lah, tidak. Bal ahya, mereka terhidup inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah lah mereka mendapat kenikmatan. Cukup ayat ini sebagai sebuah isyarat bahwa orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana sesungguhnya diri kita, ruh kita akan dicabut nanti pada tubuh kita yang jasad ini. Kemudian setelah dicabut itu, siapa yang mendapatkan siksa itu? Diri kita, atau disebut juga dengan ruh kita yang diberi nama dengan diri, sehingga Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainah. Nafs di situ panggilan nama, ialah nama bagi sebuah diri kita. Jadi nama diri kita itu nafs namanya. Nah, nafs ini sudah ada sebuah rekaman peristiwa yang telah kita jadikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena sifatnya ruhani, ruh itu sifatnya adalah merekam semua keadaan-keadaan yang pernah kita lakukan pada diri kita. Disitulah ada rekamannya. Yang roh itu belakangan disebut dengan diri kita. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani menggambarkan tingkatan makom, 4 makom posisi diri manusia itu dalam kehidupan. Ruh jasmani yang terbilang dia adalah ruh jasmani itu ialah ruh yang amaratum bisu, ruh lawamah, ruh marhamah, kemudian ruh mutmainah. Nah, bisa jadi dia tambah lagi rodiyah, diri yang rodiyah, nafs yang rodiyah, kemudian bisa lagi diri nafs yang mardiyah, dan yang terakhir adalah kamal ya, yang sempurna.
maka mulai pas posisi di nafs mutmainah itu sudah pada posisi ruwani, seseorang pada ruwani, ruh ruwani. Kemudian naik lagi ke makam ruh, ya, naik lagi ke makam ruh sultani, kemudian naik lagi pada ruh qudsi. Yang diharapkan setidak-tidaknya pada ruh ruwani kita. Itu yang diharapkan pada diri manusia. Maka kalau orang ruh ruwani ya tidak diajab lagi diajab kubur. Tapi kalau dia masih ruh jasmani, dirinya di ruh jasmani, berarti dia diajab di alam kubur. Itulah yang dikisahkan di dalam hadis-hadis tentang ajab kubur. Pada akhirnya di dalam hadis-hadis Nabi disebut bahwa banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi bahwa setelah manusia dicabut ruh kedua-dua, baik ruh orang kafir, orang zalim, orang muslim yang taat kepada Allah, itu dikembalikan wa ilaihi rajiun kepada Allah. Tapi dilaporkan saja kemudian dalam detik dan saat itu, karena berbedanya waktu antara dunia dan ukhrawi yang lebih padat waktunya ketimbang kita di dunia, maka sedemikian setelah dilaporkan ke langit, disebut di dalam hadis-hadis Nabi, roh orang-orang kafir, orang-orang zalim itu berbau busuk ya digambarkan, sedangkan roh orang mukmin itu berbau harum dan semerbak. Kemudian dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur. Dalam kubur kemudian disitulah nanti datang malaikat bertanya kepada mereka. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran, mereka ditanyakan tentang sesuatu hal, dalam hadis ditanyakan tentang siapa nama Nabi engkau. Dalam konteks yang lain adalah formalitas pertanyaan, yang kemudian mereka diletakkan di alam barzah itu dengan dua yang berbeda, atau makom yang berbeda, atau kedudukan yang berbeda. Kedudukan orang beriman bertakwa dan kedudukan orang-orang tidak beriman bertakwa, atau dan orang-orang kafir atau orang-orang zalim. Sehingga mereka yang zalim inilah yang mendapatkan ajab. Pada di alam dunia, pintu alam barzah itu kita lihat melewati kubur-kubur itu. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar, maka mereka menjawab dan mereka mengenali siapa yang datang. Jika itu teman mereka, anak mereka, mereka kenal. Tapi bila mereka itu lain, mereka pun juga tidak mengenalnya. Bagian-bagian itu sudah saya terangkan dalam banyak hadis tentang masalah itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat tentang ruh dan diri kita dan tentang ajab kubur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 wa minkas salam, sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.